Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang reaksi redoks. Apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Reaksi kimia dapat digolongkan sebagai reaksi redoks dan bukan redoks. Reaksi redoks atau yang biasa dikenal sebagai reaksi reduksi oksidasi merupakan salah satu reaksi kimia yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Di bawah ini merupakan beberapa contoh reaksi redoks, di antaranya pembakaran bahan bakar roket, proses fotosintesis, dan penggunaan baterai. Beberapa aplikasi redoks yang berguna dalam kehidupan di antaranya penggunaan sumber listrik dari baterai dan aki, penyupuhan dan pengolahan logam, serta pemanfaatan lumpur aktif dalam proses pengolahan limbah. Konsep redoks sendiri telah mengalami beberapa perkembangan. Awalnya, konsep redoks dikaitkan dengan pengikatan atau pelepasan oksigen. Kemudian, dikaitkan dengan pengikatan dan pelepasan elektron, hingga akhirnya dengan perubahan bilangan oksidasi. Yang pertama, konsep reaksi redoks. Oksidasi dan reduksi dilihat sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen. Kita perhatikan di sini ada contoh reaksi oksidasi dari proses perkaratan besi. Logam besi ini bereaksi dengan oksigen, yaitu dia mengikat oksigen, menghasilkan karat besi. Selanjutnya, oksidasi logam magnesium. Magnesium bereaksi dengan oksigen, menghasilkan magnesium oksida. Di sini dapat dilihat bahwa kedua reaksi ini sama-sama mengikat oksigen. Kemudian, contoh reaksi reduksi. Di sini bisa dilihat reaksi fotosintesis dari uap air bereaksi dengan gas karbon dioksida, menghasilkan glukosa dan melepaskan oksigen. Kemudian di sini ada reduksi biji besi. Berdasarkan contoh-contoh reaksi oksidasi dan reduksi di atas, cobalah buatlah kesimpulan. Yang dimaksud oksidasi adalah yaitu oksidasi adalah reaksi yang mengikat oksigen. Sementara reaksi reduksi adalah reduksi adalah reaksi yang melepaskan oksigen. Konsep redoks yang kedua yaitu oksidasi dan reduksi dilihat sebagai pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, di sini bisa dilihat reaksi oksidasi antara logam tembaga di sini berubah menjadi Cu2+ dan melepaskan 2 buah elektron. Ya, ini disebut reaksi oksidasi. Sementara reaksi reduksi di sini contohnya adalah ion Ag+ bereaksi dengan elektron menghasilkan logam Ag. Nah, di sini bisa dilihat bahwa logam Cu mengalami oksidasi dengan cara melepaskan 2 buah elektron, sementara reaksi reduksinya adalah ion Ag+ menerima elektron menghasilkan logam Ag. Nah, dari reaksi di atas, coba kita lihat, perhatikan reaksi pertukaran ion perak dengan tembaga pada gambar 8 di atas. Logam tembaga Cu mengalami reaksi oksidasi, sedangkan ion perak Ag+ mengalami reaksi reduksi. Nah, buatlah definisi reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan serah terima elektronnya. Jadi, oksidasi itu adalah reaksi yang melepaskan elektron. Sementara reaksi reduksi adalah reaksi yang menerima elektron. Selanjutnya,
konsep oksidasi dan reduksi sebagai pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Perhatikan kembali reaksi antara ion perak dengan tembaga pada gambar 8. Ya. Tadi, pada reaksi oksidasi logam tembaga Cu, bilangan Cu berubah dari 0 menjadi positif 2. Sedangkan pada reaksi reduksi, ion perak, biloxnya itu, ion perak berubah dari positif 1 menjadi 0. Nah, buatlah definisi oksidasi dan reduksi ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi. Ya, oksidasi adalah reaksi di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Sementara reaksi reduksi adalah reaksi di mana terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, sekarang coba diskusikan. Nyatakan apakah proses berikut tergolong reaksi oksidasi, reduksi, atau redoks. Yang pertama, karbon mengikat oksigen, ini menghasilkan karbon dioksida. Ya, di sini bisa dilihat bahwa C ini mengikat oksigen, maka reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Ya. Nah, coba dikerjakan soal B, C, D, E, dan F di bawah ini ya, untuk menguji kemampuan kalian tentang materi reduksi oksidasi. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.